Dan di podcast ini kita bakal ngebacain cerita-cerita horor Hi guys, welcome to Last Minute, our horror podcast. Gue SL. gue Wendy. Dan di podcast ini kita bakal ngebacain cerita-cerita horor yang udah kita pilih dari beberapa narasumber. Baik itu cerita pengalaman pribadi mereka ataupun cerita dari sekitar mereka nih. Benar banget, nah di episode pertama kita ini, kita akan menceritakan mengenai catatan dari seseorang yang bisa melihat mereka. Dan orang ini anonymous pastinya. Yap. Dan dia tuh secara sukarela memberikan catatan hariannya nih untuk bisa kita ceritakan di last minute. Oke, so tanpa basa-basi kita langsung aja ke catatan pertama dia yang di tanggal 3 September 2010. Halo diary, mulai hari ini aku akan sedikit merubah apa yang aku tulis di dalam lembarmu ya. Sebenarnya aku sih berniat tidak pernah berkeinginan untuk mengungkapkan rahasia ini karena aku pasti akan dicap sebagai orang aneh. Nah, hanya kamu yang mau mendengarkan semua cerita aku tanpa mengeluh, mulai dari aku menyukai siapapun sampai sendirian seperti sekarang. Hihihi, oke, pakai ada hits. Ya, aku tahu dreams anyway. Oke. Right, oke. Nah, jadi aku akan menceritakan pengalaman hari ini. Ya, ini kesekian kalinya sudah terjadi padaku. Dan untuk teman sejatiku yaitu kamu, my diary, aku akan menuliskan ini, rahasiakan ini ya. Nah, ceritanya aku akan mulai dari pengalamanku tadi pagi. Oh ya, sebelumnya aku akan kasih tahu sedikit rahasia kepada kamu. Kamu tahu? Aku ini bisa melihat hantu atau semacamnya. Horor ya. Oke. Guru agamaku berkata ini adalah anugerah. Menurutku lebih seperti kutukan. Kamu tahu diary? Mungkin tidak banyak orang yang tahu, tapi hantu itu berbeda dengan setan atau semacamnya. Oke, menarik nih, coba kita lihat ya. Bedanya apa nih? Kalau misalkan diumpamakan, hantu itu lebih ke arwah orang-orang yang meninggal, atau dalam bahasa Inggris disebut ghost. Sedangkan setan bukan arwah. Atau mungkin saja tadinya mereka arwah, yang pasti setan itu sudah lebih melewati tingkat keseraman dari hantu. Dan di atas itu masih ada lagi yang aku namakan jejadian. Jejadian apa? Penasaran? Coba. Oke, nah apabila setan itu bentuknya tidak dapat dikatakan bentuk apakah itu, berarti maksudnya abstrak gitu ya, maksudnya kayak gak jelas gitu, gak jelas. Kalau jejadian ini setidaknya sebagian besar dari bentuknya adalah bagian dari hewan-hewan. Right. Waduh. Gue udah merinding nih. Oke. Dan diary. Dari kesialanku mendapatkan kutukan kemampuan ini, syukurlah aku hanya bisa melihat hantu saja. Ya, kadang memang ada sedikit pengecualian yang membuatku nggak tahu kenapa bisa melihat yang lebih aneh daripada hantu. Wah, apa nih? Coba. But I tell you my diary, melihat hantu saja sudah cukup menakutkan loh. Jangan dikira penampilan mereka tuh normal-normal saja. Ya, mereka ada yang normal dan tersamar. Tapi hampir di setiap kejadian mereka akan menunjukkan wujud asli mereka kalau mereka tahu kita bisa melihat mereka. Dan mereka selalu tahu kalau aku bisa melihat mereka. Oke. Wah, wujud yang beda lagi ya ceritanya berarti ya. Bukan yang hantu tuh bisa tahu nih. Kita bisa ngeliat mereka atau enggak. Benar. Waduh. Oke. Ups, sudah jam 11 ternyata. Tadinya aku mau menceritakan kejadian penglihatan yang kulihat dari ini, tapi sudah terlalu malam nih. Besok aku janji pasti akan cerita padamu deh. Jangan ngambek ya. Kocak. Oke, see you tomorrow my diary. Mulai hari ini aku akan melaporkannya padamu kalau aku melihat sesuatu yang aneh itu. Hehehe, night. Oke, berarti tadi dia lebih ngeceritain awal mula gimana dia ini ya bisa ngelihat. Dan dia tuh ngeceritain apa sih bedanya ini dan ini. Dan baru tahu loh, gue tuh baru tahu hantu. Terus ada apa lagi tadi? Kejadian sama setan.
Ternyata itu beda. Tapi kayak kalau menurut gue dia bukan baru pertama kali bisa lihat gitu loh. Cuma I think this is the first time dia mencurahkannya ke dalam diary. Masuk akal sih, Bisa masuk akal. Bisa. Nih ada lagi nih. Mungkin coba kita baca ini yang 4 September 2010. Cerita pertamanya tentang misteri toilet wanita di lantai 7. Toilet nih. Toilet wanita, deg-degan cuy. Masuk toilet. Coba kita denger nih, coba Okay. kita lihat. Jadi ini cerita pertamanya di 4 September 2010 tentang misteri toilet wanita di lantai 7. Aduh, Gila sih. toilet wanita cuy. Gila. Oke. Jadi isinya tuh, hello friend, as my promise stated, aku bakal ceritain hal yang kemarin terjadi sama aku. Jangan takut ya, karena aku udah cukup takut untuk mengingat-ingat ini. Jadi tolong semangatin aku. Oke, Semangat. Oke, cerita ini bermula waktu aku bersama Cindy sedang ada di toilet di lantai 7 kampus kemarin siang setelah kuliah Pak Zainul. Oh, di kampus. Gila sini. Ingatkan aku untuk memarahi Cindy nanti karena dia meninggalkan aku sendirian di toilet itu. Ini Cindy di luar sana. Catat nih. ini alasan kenapa kita para wanita Ke toilet bareng. Jangan ditinggal. Alright. Nih, ada pesan nih. Kau dengar? Meninggalkan aku. Si Cindy ini meninggalkan si penulis ini. Yes. Berkat dia aku jadi melihat ya sesuatu yang jauh dari kata menyenangkan. Sewaktu aku keluar dari bilik toilet dan mencari-cari si Cindy, aku tidak menemukannya di mana-mana. Oke, berarti ceritanya dia udah keluar dari Toilet. toilet. Dan penulis ini nggak tahu awalnya. Aku rasa sih dia pergi buru-buru menemui pacarnya. Aduh. Ya Tuhan, persahabatan kita hanya sebatas selama pacar tidak mengganggu. Oke. Lalu aku berpikir, ya sudahlah. Aku akan membutuhkan makeup dan akan pergi ke food court. Oke. Sepertinya, sebut saja dia Andi. Oke. Belum datang menjemputku deh. Setidaknya aku harus terlihat cantik kan. Mungkin gebetannya nih. Bisa. Tiba-tiba aku merasakan udara menjadi dingin. Cukup untuk membuat bibirmu bergetar secara refleks. Dan itu jelas-jelas tidak benar. Toilet ini kan jelas-jelas pengap tanpa AC dimanapun. Dan otakku baru saja berpikir kalau ada yang tidak beres. Lu jangan pegang gue. Sumpah gue Kayak anakku sensi banget. Lu jangan pegang gue tiba-tiba dong. Kayak lanjut. Seru. Tiba-tiba udah berdiri seorang wanita di belakangku. Rambutnya panjang dan menutupi separuh mukanya. Dia memakai baju kaos berwarna merah menyala dan celana jeans. Pakai celana jeans dia. Hot juga ya. Aduh, sorry. Aku langsung berbalik dan refleks berkata, lu ngapain sih? Dan refleks berkata, kalau dia membuatku kaget. Ya pasti kaget sih. Siapapun kaget sih itu. Siapapun kaget. Dan hal berikutnya yang terjadi membuatku hampir saja mengompol. Dia menempelkan mukanya tepat di depan mukaku. Gila sih ini. Dia bilangnya sih nempel. Ya gimana? Kulitnya benar-benar mengerikan. Kau tahu karpet yang ada tonjolan-tonjolannya begitu? Mukanya dan seluruh kulitnya penuh dengan seperti itu. Tonjolan kayak gimana sih? Kayak yang di karpet itu loh. Karpet bulu kali maksudnya ya? Ya udah kita anggap karpet bulu aja ya. Oke. Mana tadi? Mukanya penuh. Oke. Ya gitu. Dan warna kulitnya sangat pucat, seperti warna krem kekuningan. Dan yang paling mengerikan dari semuanya adalah bola matanya. Oh gila sih. Bola matanya tuh warna urat, darah di bola matanya berwarna coklat kekuningan dan pupil matanya hitam dan berbercak merah. Bisa bayangin yang kayak gitu tuh kayak Enggak, itu bola matanya gimana tuh? Kayak gue gak ada bayangan sih, tapi ada bercak-bercak merah. Gue lebih tepatnya gue gak berani bayangin. Bukan gak ada bayangan sih. Masuk akal. Dan dari situ aku langsung tahu kalau aku sedang bertemu dengan hantu dan kali ini bukan hantu yang baik. Oke, di sini dia sebutinnya hantu ya. Hantu bukan kejadian, bukan setan. Tapi tetap aja ini nggak baik. Oke. Nah, perlahan-lahan dia mendekati aku,
tapi dia tidak pernah menempel pada badanku. Wah, gila sih kalau nempel. Mukanya sangat dekat pada mukaku dan tangannya yang dipenuhi tonjolan-tonjolan itu juga menggapai tubuhku seakan ingin menyentuhku. Tapi sentuhan itu tidak pernah terjadi. Wah, gila sih. Kalau disentuh beneran, gila sih ini. Aku merasakan bahwa sekitar 1 jam dia hanya memandangiku saja. Berkali-kali berusaha menempelkan dirinya pada badanku, tapi tidak pernah berhasil. Dia mau masukin dirinya ceritanya, mau nempelin gitu. Iya, gue nggak terlalu ngeh deh. Bentar. Tadi di sini penulis itu ngomong kalau aku merasakan bahwa sekitar 1 jam dia hanya menempel saja. Berkali-kali berusaha menempelkan dirinya pada badanku, tapi nggak berhasil. Which means, apakah hantunya itu bisa melihat dia? Bisa ngerasain dia? I mean, like, bisa tahu kalau dia bisa ngelihat si hantu ini. Iya, kayak yang dibilang tadi kan, si hantu tuh bisa tahu, maksudnya mereka ini bisa tahu kalau kita tuh bisa melihat mereka atau enggak. Jadi kan dia udah ngomong gitu nggak sih? Iya. Itu. Ini selama sejam loh, berarti effortnya gede ya. Perlu ditekankan, aku merasakan. Oke. Mungkin dia ngerasa itu udah 1 jam. Karena bisa jadi kalau sesuatu yang gak mengenakan pasti lama sih kita ngerasainnya. Oke. Lanjut nih ya. Oke. Jujur diary, aku tidak tahu kenapa dia bisa menyentuhku. Tidak bisa menyentuhku. Oh, oke. Sorry. Tidak bisa. Tapi syukurlah karena di saat itu aku sama sekali tidak bisa bergerak. Kenapa nih gak bisa bergerak? Freeze gitu deh kayaknya. Aduh, seremnya. Oke. Setelah sekitar 1 jam itu, dia akhirnya mundur. Kemudian matanya membelalak. Lebih besar dari lebar mata yang bisa dibuka oleh manusia normal. Sepertinya seakan-akan semua kelopak matanya tertelan ke dalam rongga matanya. Kemudian, warnanya bola mata perlahan-lahan menjadi merah tua dan kemudian akhirnya menjadi hitam. Kayak yang di film-film itu loh. Jadi hitam gitu. Hitam. Kemudian dia berteriak sambil melompat ke hadapanku dan menghilang di depan mukaku. Aku yakin aku mengompol sedikit kemarin. Bayangin gak sih? Itu kayak bener-bener kayak gue jadi dia bukan ngompol lagi sih, pingsan. Iya, kayak gue bener pingsan sih, literally itu. Dan langsung yang kayak pingsan, oke lu pergi deh gitu. Iya, kayak itu tuh kayak seri movie yang bener-bener dia mau coba masukin tapi gak bisa. Yes. Terus dia mundur, like with all of the actions ya, yang kayak matanya membesar segala macam, menghitam terus kayak lompat gitu. Iya gak sih, kayak gitu gak sih? Gak tau sih, mungkin gitu sih. Kayak langsung, mungkin gitu sih ya. Terus langsung ingin ke muka dia. Mungkin gitu sih ya. Gila sih. Siapapun anda hebat untuk bertahan. Setelah itu suhu di toilet itu kembali pengap dan kakiku terasa kehilangan tulangnya. Dan aku terduduk di lantai toilet tanpa tenaga. Pastinya lemes ya. Siapapun lemes sih. Kalau nggak lemes tuh gila sih, ikut uji nyali bisa tuh. Kemudian suara handphoneku berbunyi mengagetkan aku dan aku mengangkatnya. Ternyata itu dari si Andi ini. Si Andi ini telepon. Dia mengatakan bahwa sudah 5 menit dia mencoba meneleponku dan tidak diangkat-angkat. Aku meminta maaf dan berkata, mungkin aku tidak mendengarnya tadi. Dia masih gak nyaman untuk ngasih tahunya ya. Ngomong-ngomong, waktu yang hanya berlalu tuh cuma 15 menit. Kan, bener. Tapi terasa seperti 1 jam saat kejadian tadi. Nah, itu kenapa mungkin tadi dia ngomongnya, aku ngerasain itu 1 jam. Gila sih. Lain kali ingatan aku jangan pernah lagi masuk di toilet lantai 7 sendirian ya. Cindy, jangan ninggalin si penulis ini. Oke? Cindy. Catet Cindy. Oke. Sumpah serem banget sih. Gue bayanginnya tuh kayak bener-bener series horror yang kayak dijadiin movie tapi kayak in real life. Ngerti gak sih? Yang dibayangin tuh kayak adegannya tuh kayak yang di film-film gitu loh. Iya. Apalagi bagian yang kayak pas tadi itu dia terbang. Iya, itu kayak, gila. Gue tuh bayangin itu mata hitam. Terus kayak gitu. Sumpah. Gue takut sih ya. Lu takut atau mau ketawa sih? Gue takut. Takut mana ya? Anda takut atau mau tertawa? It's self-defense. Self-defense mechanism. Oke. Sih ya itulah ya pokoknya. Boleh. Tapi ini gila sih.
ini gila sih. Bagian terseremnya menurut aku tuh yang dia mundur. Mungkin karena dia tuh posisinya tuh dia nge-freeze juga gitu loh. iya. Digituin tuh kayak, Dan dia nggak tahu ada telepon masuk. nah Itu dia nggak tahu si Andi ini dan teleponin dia sama 5 menit. iya sih gila. Dia nggak dengar sama sekali. Kacau. Nah itu dia. Dan yang menurut gue yang paling serem itu pas si hantunya tuh udah tahu nih, gue nggak bisa nih nempelin dulu, gue mundur nih. Kayak final attempt gitu deh, Beb. Iya. Dan kalau gue jadi dia kayak, oke, mungkin si hantu ini bakal pergi nih. Dia mau kemana dia mau, oke, agak lega sedikit nih. Tapi ternyata dia tuh nggak lega. lompatin kan. Cuman yang gue penasaran kan dia lompat, dia kemana? Dalam coba nggak usah tahu dia kemana, nggak hilang. Si mbak ya mungkin ya penulisnya ini selamat ya, Mbak sih kan sehat walafiat. Oh ya benar, toilet cewek ya. So like mbak penulisnya sehat walafiat, dia nggak kenapa-napa, terus bisa balik ketemu sama si Andi dan si Cindy. I think that's udah jangan dipertanyakan lagi. Intinya adalah guys, itu mungkin salah satu penyebab kalau cewek-cewek ketemu itu tidak sendirian, selalu barengan, ada teman. Yuk ke toilet. Gila sih, sumpah ini masih kayaknya si penulis banyak ceritanya lagi ya. Mungkin kita bisa bawain itu untuk di next episode. Ya. Next episode kita bakal ngeceritain lagi cerita serem, cerita horor dari narasumber kami. Jadi stay tune di YouTube channel kami Last Minute. Yes. Untuk keseruan cerita horor lainnya. Okay. Don't forget to like, share, subscribe ke teman-teman kalian. Last Minute, transisi antara hidup dan mati.